Halo teman-teman, gimana kabarnya? Hari ini aku mau berpetualang lagi. Jadi rencananya hari ini aku mau solo camping di pinggiran danau yang berada di salah satu kabupaten di Jawa Timur. Dan ini aku sedang menuju ke lokasinya. Lihat teman-teman, ternyata pemandangan di sini indah sekali. Sepertinya saya akan betah di sini. Sesampainya di lokasi, aku berencana untuk mendirikan tenda. Jadi untuk langkah yang pertama, aku akan menurunkan carrierku terlebih dahulu. Setelah itu mengeluarkan tenda dari dalam carrier. Selanjutnya besi frame tenda juga aku keluarkan. Jadi sebelum mendirikan tenda, aku akan membersihkan area di sekitar sini dari beberapa batu dan ranting-ranting yang bertujuan agar nanti ketika membangun tenda lebih nyaman, tidak ada yang mengganjal di bawahnya. Langsung saja tendanya aku bentangkan dan besi framenya aku keluarkan. Jadi dalam membangun tenda, besi frame tenda ini adalah rangka utama yang berfungsi menopang atap dan dinding tenda agar tetap kokoh dan stabil. Selanjutnya besi frame satunya juga aku keluarkan. Kemudian aku masukkan ke lubang yang ada di tenda, menyilang ke lubang yang satunya. Lihat teman-teman, tendaku sudah hampir jadi. Selanjutnya aku akan mengikat tali tenda ke frame yang ada di atasnya. Setelah itu penutup tenda bagian atas juga aku pasang. Lihat teman-teman, akhirnya tendaku pun 100% jadi. Langkah selanjutnya aku akan memasukkan carrierku ke dalam tenda. Dan ini penampakan tendaku jika dilihat dari depan. Selanjutnya aku akan duduk santai sambil menatap masa depan. Selanjutnya aku akan memasang flashlight di atas tenda, hanya untuk berjaga-jaga jika nanti turun hujan. Lihat teman-teman, ini tendaku jika dilihat dari atas. Langkah selanjutnya, aku akan mengeluarkan alas dari dalam carrier, kemudian aku pasang di dalam tenda, yang tujuannya biar lebih nyaman ketika buat tidur. Lihat teman-teman, ini adalah penampakan dari dalam tenda. Aku pun mencoba untuk berbaring di dalamnya, dan ternyata nyaman sekali teman-teman. Jadi tenda saya sudah jadi, insya Allah sudah aman, sudah untuk berteduh ataupun untuk menghalang air hujan sudah cukup. Sekarang saatnya saya mau mancing. Jadi tenda saya sudah jadi. Selanjutnya saya mau mancing di danau yang ada di sini. Untuk langkah yang pertama aku akan menyiapkan pancingku terlebih dahulu.
Jadi ini pancingku sudah aku siapkan dan sudah aku rakit. Saatnya saya untuk berangkat mancing. Tapi sebelum itu saya akan menutup tendaku terlebih dahulu. Jadi untuk lokasi mancingnya ada di bawah sana. Untuk sampai ke sana aku harus menuruni bukit ini terlebih dahulu. Lihat teman-teman, ini adalah lokasi mancingnya. Terlihat indah dan luas sekali. Untuk mancing kali ini aku hanya menggunakan umpan cacing tanah, karena cacing tanah mempunyai aroma yang alami dan juga gerakan yang alami di dalam air, sehingga dapat menggoda ikan untuk datang. Selain itu, cacing tanah efektif di segala kondisi air. Dan untuk mancing kali ini aku menggunakan rangkaian 2 mata kail. Setelah umpan saya pasang, saatnya umpannya saya lempar ke tengah. Wrrrr. Saatnya saya tunggu sampai ditarik ikan. Semoga aja dapat ikan yang besar. Pancing kedua pun sudah saya pasang umpan. Saatnya umpannya saya lempar ke tengah. Wrrrr. Saatnya saya tunggu sampai pancing saya ditarik ikan. Semoga aja dapat ikan yang besar. Jadi sembari menunggu 2 pancing besar saya ditarik ikan, saya juga mau mancing menggunakan joran tege. Untuk joran tege, umpannya saya lempar di pinggiran saja. Bismillah, moga-moga dapat. Tak berselang lama ternyata joran tege saya ditarik ikan. Wih, alhamdulillah dapat ikan. Bro, red devil. Ini adalah ikan invasif. Jadi kalau dapat ikan ini jangan dirilis lagi. Invasif meskipun warnanya cantik, tapi ini ikan hama ya. Setelah mendapatkan 1 ikan, aku mencoba mancing di pinggiran lagi. Siapa tahu masih ada cintanya. Dan ternyata beneran masih ada cintanya. Alhamdulillah. Dapat bro. Strike. Ini kenapa ini? Kayak mujair. Kayaknya sih bukan. Masih keluarga red devil ya. Ini kayaknya masih red devil, tapi yang varian warna hitam kecoklatan. Setelah itu aku mau ngecek 2 pancing besarku. Siapa tahu sudah ditarik ikan. Ketika saya tarik, awalnya saya kira nyangkut. Setelah saya paksa ternyata dapat ikan. Alhamdulillah dapat ikan lagi. Ternyata anjing yang sini dapat red devil lagi. Setelah itu aku pasang umpannya lagi dan umpannya aku lempar lagi ke tengah. Wrrrr. Saatnya saya tunggu lagi sampai pancingku ditarik ikan. Ternyata tidak berselang lama pancingku pun ditarik ikan lagi. Alhamdulillah strike lagi, dapat ikan lagi. Mana bro? Kenapa ini? Masih keluarga red devil. Jos gandos, mantap. Aku pun melanjutkan mancing menggunakan joran tege. Umpannya aku lempar di pinggiran saja. Ternyata tak berselang lama aku malah mendapatkan ikan yang cantik. Dapat ikan cantik bro. Cantik nih. Tapi ini juga termasuk ikan invasif. Kalau di daerah sini biasa disebut ikan cablak. Aku cek lagi 2 pancing besarku, siapa tahu sudah ditarik ikan. Setelah aku tarik, alhamdulillah ternyata mendapatkan double strike. Wih, mantap. Double strike bro, mantap. Langsung dapat 2 bro, mantap. Jos. Aku pun tidak melanjutkan mancing menggunakan joran tege karena cuacanya sangat panas. Untung saja aku membawa bekal air dari rumah sehingga aku bisa mengobati rasa haus ini. Jadi untuk melawan rasa panas ini, yang aku bisa lakukan hanyalah berteduh di balik batu besar ini sembari menunggu pancingku ditarik ikan. Selanjutnya aku akan mengambil roti yang aku bawa dari rumah dan menikmatinya sembari menunggu pancingku ditarik ikan.
Tak terasa rotiku pun sudah habis dan pancingku belum ditarik ikan. Aku pun memutuskan untuk mengecek salah satu pancingku, siapa tahu sudah ditarik ikan. Setelah saya tarik ternyata nyangkut, dan setelah saya paksa ternyata putus dan zong. Aduh, kurang mantap. Aku pun merakit lagi pancingku yang putus tadi. Ketika aku rakit, ternyata pancingku yang satunya ditarik ikan. Dan ternyata ketika aku tarik, alhamdulillah ternyata aku mendapatkan double strike lagi. Mantap bro, double strike. Mantap bro, langsung double strike. Ukurannya lumayan besar, red devil. Setelah umpan aku pasang dan aku lempar ke tengah, ternyata pancingku yang ini ditarik ikan lagi. Alhamdulillah dapat ikan lagi. Wih, mantap. Tarik lagi bro. Dan kenanya tipis banget. Tipis banget. Kalau nggak cepet ini pasti lepas. Di pancingku yang ini aku pun mendapatkan kejutan, dikarenakan kedua pancingku ditarik ikan secara bersamaan, sehingga aku bingung harus pilih yang mana. Ini double strike juga. Yang ini nyangkut. Nah, yang ini. Double ikan yang cantik, double 2. Oke. Hari pun mulai sore, aku pun masih mendapatkan sambaran ikan. Di pancingku yang ini, waktu aku tarik aku kira nyangkut. Setelah aku paksa, alhamdulillah ternyata masih mendapatkan ikan. Wah, strike lagi bro. Strike red devil lagi, ikan yang cantik. Langit pun semakin gelap, itu tandanya hari sudah semakin sore. Dan aku berniat untuk langsung mengolah ikan hasil pancinganku hari ini. Meskipun hari ini aku hanya mendapatkan ikan red devil atau ikan hama, tapi nggak apa-apa. Alhamdulillah malam ini saya bisa makan ikan. Dan ini adalah perolehan mancing saya hari ini. Dapat banyak ataupun sedikit tetap disyukuri. Ternyata mancing di sini menggunakan umpan cacing, hasilnya cukup gacor. Perolehan mancing hari ini. Jadi rencananya ikan hasil pancinganku hari ini malam ini langsung saya olah menjadi menu makan malam. Oleh karena itu sebelum kembali ke tenda ikannya aku bersihkan terlebih dahulu. Dengan cara aku bersihkan sisik-sisiknya dan aku buang isi perutnya. Jadi kali ini aku sedang membersihkan ikannya terlebih dahulu, yang nantinya ikan ini akan menjadi menu santapan makan malam saya. Dan rencananya ikan ini akan saya olah dengan cara yang sederhana, yaitu dengan cara digoreng dan didampingi sambal terasi. Ikan pun selesai saya bersihkan, saatnya dipindahkan ke piring besi. Jadi untuk ikan yang aku dapatkan hari ini aku mendapatkan 13 ekor. Meskipun tidak banyak, tapi ini sudah cukup untuk menjadi menu makan malam saya. Intinya, dapat ikan banyak ataupun sedikit, kita harus tetap bersyukur. Setelah membersihkan ikan, aku pun bergegas untuk kembali ke tenda dan memastikan tidak ada barang-barang yang tertinggal. Jika semuanya sudah saya rasa aman dan tidak ada barang yang tertinggal, aku akan bergegas ke tenda. Untuk kembali ke tenda, aku pun harus menaiki bukit ini terlebih dahulu.
Jadi ini saya sedang menuju ke tenda. Setelah sampai di tenda, aku pun langsung melepas sepatuku. Karena sudah seharian memakai sepatu, kakiku pun merasa pegal. Setelah itu aku juga melepas bajuku, karena aku sudah merasa sangat gerah. Jadi ini adalah suasana sore di pinggir danau. Suasananya sangat tenang, aku pun masih sendirian. Meskipun sendirian, aku pun tetap berusaha untuk tenang. Selanjutnya aku akan membersihkan rumput-rumput di depan tenda, karena rencananya aku akan memasak di depan tenda. Jadi sebelum memasak ikan, aku berencana untuk memasak nasi terlebih dahulu. Langkah pertama, aku akan mencuci beras di pinggiran danau. Jadi kegiatan seperti ini biasanya disebut mesusi beras. Mesusi beras atau mencuci beras adalah langkah yang penting sebelum kita memasak, yang tujuannya agar beras bersih dan nasi tidak berbau apap. Selanjutnya aku akan mempersiapkan kompornya terlebih dahulu. Jadi untuk kompor yang aku gunakan, aku hanya menggunakan kompor kecil atau kompor portable. Selanjutnya aku akan memasang windshield atau pelindung angin. Setelah itu kompor aku nyalakan, beras aku taruh di atasnya, dan tidak lupa aku kasih air secukupnya. Jadi untuk air yang digunakan cukup 1 ruas jari saja, karena jika airnya terlalu banyak nanti nasinya jadi lembek, jadi seperti bubur. Selanjutnya panci aku tutup. Jadi sembari menunggu nasinya matang, aku akan membumbui ikannya terlebih dahulu. Untuk bumbu yang aku gunakan kali ini, aku hanya menggunakan bumbu instan marinasi. Untuk cara membumbuinya, cukup dituang di atas ikan yang sudah aku bersihkan. Setelah itu dikasih air secukupnya, lalu diaduk hingga merata. Sembari menunggu bumbu ikanku meresap, aku akan mengaduk nasiku terlebih dahulu, yang bertujuan agar nasiku bisa matang secara merata, tidak kosong di bagian bawahnya. Jadi untuk pendamping ikan gorengku nanti, aku berencana untuk membuat sambal terasi. Dan kali ini aku sedang menyiapkan beberapa bumbu seperti bawang merah, bawang putih, cabai besar, cabai kecil, dan juga tomat. Sebelum menggoreng ikan dan membuat sambal, aku mau membuat kopi. Langkah pertama, aku akan merebus airnya terlebih dahulu. Kemudian sembari menunggu airku mendidih, aku akan menuangkan kopi ke dalam gelas. Tak menunggu lama, airku pun sudah mendidih. Saatnya aku menuangkan air ke dalam gelas. Selanjutnya tinggal diaduk. Kopi pun siap untuk dinikmati. Dan ini aku sedang menikmati kopi saat dunia mulai redup. Meskipun yang aku nikmati cuma kopi sasetan, tapi ini sudah cukup untuk membuat pikiranku semakin tenang. Panas. Selanjutnya aku akan mengolah ikan hasil pancinganku yang tadi. Langkah pertama, aku akan memanaskan minyak terlebih dahulu.
Setelah minyak panas, ikan pun siap untuk digoreng. Tidak lupa ikan pun aku balik biar bisa matang secara merata. Kalau udah matang, ikan pun aku angkat atau aku entas. Selanjutnya aku akan menggoreng ikan sisanya. Jadi ini adalah gorengan yang kedua. Setelah itu aku tidak lupa untuk membalik ikannya yang bertujuan agar matang secara merata. Setelah matang, ikan pun aku angkat atau aku entas. Selanjutnya aku akan menggoreng ikan sisanya, dan ini adalah gorengan yang terakhir. Setelah matang, ikan pun aku angkat atau aku entas. Selanjutnya aku akan menggoreng bahan sambalnya. Jadi yang aku goreng bawangnya terlebih dahulu. Kalau bawangnya sudah layu dan sedikit kecoklatan, saatnya bawangnya saya entas atau saya tiriskan. Selanjutnya cabai dan tomatnya aku goreng. Untuk menggorengnya cukup sebentar saja. Kalau udah kelihatan layu, langsung saja dientas atau ditiriskan. Selanjutnya aku akan menambahkan gula, garam, dan juga terasi yang sudah digoreng. Langkah selanjutnya sambal pun tinggal diulek sampai lembut atau sampai halus. Dan ini dia sambal terasinya yang sudah saya ulek, terlihat menggoda dan menggiurkan. Jadi sambal terasi ini akan menambah nafsu makanku di malam yang tenang ini. Dan ini nasi yang aku masak tadi, terlihat matang secara sempurna. Saya cicip terlebih dahulu, apakah rasanya mantap? Ternyata mantap, matang secara sempurna. Saatnya disajikan bersama ikan goreng dan sambal terasi. Ini akan menjadi sajian yang sangat nikmat dan mantap di malam yang tenang ini. Meskipun ini hanya menu yang sederhana, tapi bagi saya ini sudah sangat nikmat sekali. Dan ini dia hasilnya, ikan red devil goreng dan sambal terasi. Sungguh mantap sekali. Langsung saja saya cicipi perpaduan nasi hangat dan sambal terasi. Monggo makan lur. Ikan red devil goreng, rasanya gurih, renyah. Meskipun durinya agak gede-gede, tapi kalau ukuran segini dan digoreng garing, mantap rasanya. Gurih, renyah, mantap pokoknya. Ditambah lagi dengan sambal terasi yang rasanya mantap, tambah nikmat.
lagi. Menggulur. Perut kenyang, hati pun senang. Selanjutnya aku akan bergegas beristirahat karena seharian ini aku sudah merasa sangat lelah dan capek beraktivitas. Aku pun memasuki tendaku dan memastikan keadaan dan suasana aman dan terkendali. Selanjutnya aku akan mengeluarkan barang yang akan membuat tidurku lebih nyenyak. Jadi ini adalah bantal angin. Dengan barang ini akan membuat tidurku lebih nyenyak, ditambah lagi perutku sudah kenyang dan hatiku pun sudah tenang. Pagi pun telah tiba, saatnya saya kembali beraktivitas. Lihat teman-teman, pemandangan di sini indah sekali. Pemandangannya indah sekali. Aku pun keluar dari tenda untuk menikmati udara segar di pagi hari ini. Jadi ini adalah suasana pagi di pinggir danau. Suasananya sangat tenang, aku pun tetap masih sendirian. Meskipun sendirian, aku akan tetap berusaha untuk tenang. Selanjutnya, aku akan duduk di depan tenda sambil menatap masa depan. Aku pun teringat, ternyata perbekalan airku sudah menipis. Jadi, pagi ini aku akan mencari sumber mata air. Untung saja, di dekat aku mendirikan tenda, aku mendengar ada suara aliran air. Selanjutnya, aku akan mengambil botolku dan menuju ke lokasinya. Jadi, untuk lokasinya berada di belakang tempat aku mendirikan tenda. Jadi, ini dia lokasinya. Perlu kita ketahui, mencari air saat camping atau ketika berada di alam itu sangatlah penting, karena air adalah kebutuhan dasar dalam bertahan hidup. Mencari air di alam bukan sekedar kebutuhan camping, akan tetapi keterampilan dasar dalam survival. Air pun sudah aku dapatkan, saatnya aku kembali ke tenda dan melanjutkan beraktivitas. Dan kali ini aku sedang menuju ke tenda. Sesampainya di tenda, aku akan duduk bersantai di depan tenda sambil menikmati pemandangan yang ada di sini. Sembari membayangkan masa depan, apakah masa depanku cerah secerah pagi ini. Selanjutnya, aku akan menuruni bukit menuju ke tepian danau. Untuk sampai ke tepian danau, aku harus menuruni bukit ini terlebih dahulu.
Sesampainya di tepi danau, aku akan langsung melepas sepatuku dan juga melepas bajuku. Karena setelah ini aku akan mandi di danau ini sembari menikmati kesegaran air danau. Sumpah, ternyata air danau ini sungguh segar sekali. Aku pun mencoba lompat di atas batu ini. Ternyata sungguh segar sekali mandi di tepi danau ini. Sungguh pengalaman yang luar biasa mandi di tepian danau yang indah ini, dan tak akan aku lupakan pengalaman yang luar biasa ini. Setelah mandi, aku akan kembali ke tenda dengan menaiki bukit ini terlebih dahulu. Sesampainya di tenda, aku akan menaruh sepatu dan bajuku dan menikmati keindahan danau ini sekali lagi. Selanjutnya, untuk menghangatkan tubuhku, aku akan membuat kopi. Langkah pertama, aku akan merebus airnya terlebih dahulu. Sembari menunggu airnya mendidih, aku akan memakai sarung ini terlebih dahulu. Tak berselang lama, airku pun mendidih. Setelah itu, pancinya aku angkat. Kemudian kopinya aku tuang ke dalam gelas. Setelah itu, baru air panasnya aku tuang ke dalam gelas. Kemudian kopi pun tinggal diaduk dan kopi pun siap untuk dinikmati. Jadi kopi ini akan aku nikmati dengan roti yang aku bawa dari rumah. Aku pun akan menikmatinya dengan duduk di atas batu besar ini, sembari menikmati keindahan alam yang ada di sini. Setelah menikmati kopi dan roti, aku akan kembali ke tenda. Selanjutnya, sebelum beraktivitas, aku akan menggunakan bajuku terlebih dahulu. Jadi, ikan gorengku yang kemarin itu masih tersisa. Jadi pagi ini rencananya akan aku olah lagi menjadi menu yang lebih spesial. Langkah pertama, aku akan menyiapkan bumbu-bumbunya terlebih dahulu. Jadi, ini aku sudah menyiapkan bumbu-bumbunya. Setelah bumbunya siap, aku akan memotong cabenya terlebih dahulu. Kemudian mengupas bawang merah dan bawang putihnya. Kemudian bawang merah dan bawang putihnya aku potong-potong. Setelah itu bumbunya tinggal diulek. Untuk nguleknya aku ulek secara kasar saja, tidak terlalu halus. Kemudian aku akan menyiapkan kompornya dan memanaskan minyaknya terlebih dahulu. Setelah minyak panas, langsung saja bumbunya dituang di wajan. Dan jangan lupa bumbunya diaduk-aduk biar tidak gosong. Setelah itu aku akan memasukkan irisan tomat.
Kemudian menambahkan gula, garam. Setelah itu diaduk-aduk sebentar. Selanjutnya aku akan memasukkan kecap biar ada rasa manis-manisnya. Kemudian aku memasukkan saus tomat. Setelah bumbunya diaduk-aduk, selanjutnya ikan gorengnya dimasukkan. Kemudian ditambahkan lada bubuk. Kemudian aku juga memasukkan saus tiram. Setelah itu tinggal diaduk hingga merata sampai bumbunya agak sat. Dan aku cicipi sedikit apakah rasanya sudah mantap. Wah, ternyata rasanya sudah sangat mantap. Selanjutnya tinggal dipindahkan di piring dan siap untuk disajikan. Dan ini dia hasilnya, ikan red devil asam manis. Selanjutnya aku akan membuat menu tambahan, yaitu telur dadar. Langkah pertama, aku akan memotong-motong bawang merah dan bawang putihnya terlebih dahulu. Setelah itu cabenya aku potong-potong. Selanjutnya telurnya juga aku pecahkan di atas piring besi. Kemudian bawang dan cabenya aku masukkan. Setelah itu aku kasih lada bubuk, sedikit garam, dan juga kaldu bubuk. Langkah selanjutnya tinggal diaduk sampai merata. Kemudian aku akan menyiapkan kompor dan menuangkan minyaknya terlebih dahulu. Jika minyaknya sudah panas, saatnya telurnya saya goreng. Setelah itu aku balik telurnya. Jika sudah matang, saatnya dituang di atas piring besi dan siap untuk disajikan. Kemudian aku akan menambahkan nasi sisa masak kemarin. Kemudian aku akan menuangkan ikan asam manisnya, dan menu pagi ini pun siap untuk dinikmati. Dan ini dia hasilnya, ikan asam manis dan telur dadar. Sungguh mantap sekali. Sarapan lur, sarapan. Monggo lur, makan lur. Haum. Sungguh mantap sekali rasanya. Haum. Menikmati sarapan yang sederhana di pinggiran danau sambil menikmati pemandangan yang begitu indah, sungguh kenikmatan yang tiada tara. Ikan red devil goreng yang tadi malam karena sisa, pagi ini saya masak lagi dengan menu apa? Asam manis, dan rasanya tambah mantap. Tambah mantap dan tambah nikmat. Menikmati sarapan pagi dengan menu sederhana dengan view pemandangan yang sangat indah. Jos, mantap. Saya pindah, cuaca mulai panas.
Jadi setelah sarapan pagi ini, aku akan langsung merapikan barang-barangku dan bergegas untuk pulang. Sebelum itu, aku akan membersihkan piring-piringku dan alat masakku di tepian danau, yang bertujuan agar aku pulang tidak membawa barang-barang kotor. Jadi untuk kegiatan yang aku lakukan kali ini disebut isah-isah atau korah-korah. Setelah membersihkan piring dan alat masakku, aku pun bergegas untuk kembali ke tenda. Sesampainya di tenda, aku akan langsung membersihkan barang-barangku, merapikan alat-alatku. Kemudian aku akan membongkar tendaku dan menyudahi petualangan hari ini. Jadi kali ini aku sedang membongkar tendaku. Untuk langkah yang pertama, aku akan melepaskan besi framenya, kemudian memasukkan ke wadah yang semula. Setelah itu aku akan melipat tendaku hingga ke lipatan yang paling kecil. Aku lipat hingga tidak ada angin yang tersisa. Setelah itu aku akan memasukkannya ke dalam carrier. Jadi usai sudah petualanganku hari ini, terima kasih sudah menonton, semoga terhibur, mohon maaf atas segala kesalahannya, kita ketemu lagi di video keseruan selanjutnya, dadah!